Halo investor hebat, balik lagi di channel Todopedia. Jadi kali ini kita akan bahas update dari saham BBCA yang laporan keuangan kuartal keduanya itu baru aja dirilis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap terus keep up to date sama update-update terbaru dari channel Todopedia. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja nih ya, kita mulai dari asetnya. Aset BBCA di kuartal kedua tahun 2021 itu adalah sebesar 1.129 triliun. Yang mana ini naik 16% secara year on year dari tahun 2020. Dan BBCA ini menjadi bank dengan jumlah aset terbesar ketiga di Indonesia. Di bawah BMRI dan BBRI dan di atasnya BBNI. Nah sekarang kita ke income statement. BBCA di kuartal kedua tahun 2021 mencetak net interest income atau pendapatan bunga sebesar 14,1 triliun. Naik 4% secara year on year dari tahun lalu di 13,5 triliun. Pre-provisioning operating profit atau PPOP-nya BBCA itu adalah sebesar 12,4 triliun. Naik 9,1% secara year on year dari tahun lalu yang cuma 11,3 triliun. Sedangkan net profit atau laba bersihnya BBCA itu adalah sebesar 7,4 triliun. Yang mana ini naik sampai 31% dari tahun lalu yang cuma 5,6 triliun. Kenaikan sebesar 31% ini nggak lepas dari menurunnya provisioning atau biaya pencadangan atau biasa dikenal sebagai CKPM. Next kita akan lihat beberapa rasio keuangan BBCA. Pertama untuk net interest margin atau NIM BBCA berada di 5,2%. Yang mana ini tergolong bagus. Return on equity BBCA juga cukup fantastis di 18,1%. Non-performing loan atau NPL-nya BBCA itu ada di angka 2,4%. Naik 0,3% secara year on year dibandingkan tahun lalu. Ini masih tergolong cukup bagus. Tapi ini agak tinggi ya kalau untuk ukurannya BBCA. Karena biasanya NPL-nya BBCA itu ada di bawah 2%. Casa rasio atau rasio dana murahnya BBCA itu ada di 77,9%. Dan ini tergolong sangat bagus. Karena dengan casa rasio yang besar artinya ini bisa mengurangi beban bunganya BBCA. Sehingga bisa mendongkrak pendapatan bunga. Terus untuk capital adequacy ratio atau KPMM-nya BBCA itu ada di angka 25,3%. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan ini adalah pertanda yang sangat bagus. Dan untuk loan to deposit rasionya BBCA itu ada di 62,4%. Yang artinya BBCA punya tingkat likuiditas yang super duper bagus. Baik secara loan to deposit ratio maupun secara capital adequacy ratio. Secara loan composition atau komposisi kredit dari BBCA ini terbagi jadi 4 segmen. Pertama itu segmen korporasi yang menyumbang kredit terbanyak yaitu sebesar 43,9%. Terus berikutnya ada segmen komersil dan usaha kecil menengah yang menyumbang total 30,8%. Berikutnya ada segmen consumer yang menyumbang 24,3%. Dan yang terakhir adalah syariah yang menyumbang 1% dari total semua kredit BBCA. Nah by the way, kalau kita bicara soal perbankan digital, volume transaksi digital BBCA melalui mobile banking ini naik pesat 66% secara year on year. Dan internet banking naik 33% secara year on year. Terus rata-rata volume transaksi digital itu naik sampai 133% selama 3 tahun terakhir. Selain itu, total volume transaksi melalui mobile dan internet banking ini mampu mencakup hingga 86% dari semua transaksi di Bank BCA dan masih dalam tren naik. Ini jauh lebih tinggi daripada transaksi di ATM yang cuma 12,8% dan trennya masih turun. Serta branch yang cuma 0,7%. Jika tren digital BBCA ini bisa dipertahankan atau bahkan terus naik, maka ini tentunya bisa mengurangi beban operasional BBCA. Karena dengan begitu,
BBCA ini bisa aja menghentikan operasi dari beberapa mesin ATM atau kantor cabang sehingga bisa lebih menghemat operational expense atau beban operasional. Dan dengan operational expense yang berkurang, maka ini bisa mendongkrak laba bersih BBCA ke depannya. Terus selain itu, anak usaha BBCA yaitu Bank Digital BCA baru aja merilis aplikasi Blue, yaitu aplikasi perbankan digital tanpa kantor cabang di mana kita bisa melakukan transaksi kapan aja dan di mana aja. Blue sendiri udah memperluas ekosistemnya dengan menggandeng Blibli.com dan kedepannya mereka berencana untuk memperluas ekosistemnya dengan bekerja sama dengan fintech pemberi pinjaman online. Tapi menurut gue, Blue yang usianya masih seumur jagung ini sebenarnya masih kalah dengan salah satu pesaing terberatnya yaitu Jago kalau dari segi ekosistem. Kenapa? Karena Jago udah punya ekosistem yang cukup besar yaitu melalui Gojek dan Tokopedia. Sekarang kita lihat valuasinya. Secara valuasi saham BBCA per video ini dibuat ada di harga 30.725 dan itu berada di price to earning ratio 25,7 kali dan price to book value 4 kali. Ini sedikit lebih mahal dari harga wajarnya karena rata-rata price to earning ratio BBCA selama 5 tahun terakhir berada di 24,8 kali. Dan rata-rata price to book value BBCA selama 5 tahun terakhir berada di 4,2 kali. Jadi secara relative valuation di harga sekarang BBCA berada sedikit di atas harga wajarnya selama 5 tahun terakhir. Terus kalau kita bandingin BBCA dengan bank lain di The Big Four, valuasi BBCA udah jauh lebih overvalue dibandingkan BBRI, BMRI, dan BBNI. Jadi dengan performa BBCA yang masih bagus banget, sayangnya BBCA dihargai di valuasi yang agak kemahalan. Nah jadi kesimpulannya BBCA ini bank yang kinerjanya masih bagus banget dan cukup stabil selama pandemi. Terlihat dari pendapatan, laba, serta rasio-rasio perbankannya. Dan dengan BBCA yang masih terus melakukan transformasi digital, tentunya potensi profitability dan growth BBCA ini masih bagus banget ke depannya. Tapi kinerja BBCA yang bagus dan stabil ini harus dibayar dengan valuasinya yang cukup overvalued kalau kita bandingin dengan peers-nya yaitu BBRI, BMRI, dan BBNI. Jadi untuk yang mau masuk di saham BBCA sebaiknya masuk secara dollar cost averaging atau bisa tunggu sampai BBCA terkoreksi sampai di bawah harga wajarnya. Terus teman-teman bisa beli secara lump sum atau dengan kata lain pakai strategi value investing. Oke investor hebat, sekian dulu pembahasan tentang update saham BBCA. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuma analisa dan sama sekali bukan perintah untuk jual maupun beli. Semua keputusan baik beli maupun jual saham BBCA semuanya ada di tangan teman-teman dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan, terutama dari saham BBCA. Nah, oke kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget update-update kedepannya yang masih akan gue bawain dan tentunya dijamin bakal keren banget. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.